Kali ini aku akan share tips memulai bisnis dropship. Kalau kalian baru pertama kali memulai bisnis online, aku sarankan mulai dari dropship dulu. Kenapa? Karena dropship itu tanpa modal dan kalian bisa belajar banyak hal dari sana. Mulai dari handle customer, mulai dari koordinasi dengan supplier, mulai dari cara memasarkan produk dan sebagainya secara online. Nah, aku akan share bagi kalian yang ingin memulai bisnis dropship, tips-tipsnya itu seperti apa sih? Apa saja sih yang perlu kalian perhatikan dalam berbisnis dropship? Kalau ingin tahu, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, oke? Thank you. Tips yang pertama bagi kalian yang ingin berbisnis dropship adalah tentukan niche produk atau target market. Maksudnya kayak gini, yang pertama kalian bisnis dropship, nggak mungkin dong kalian jualan semua produk. Karena keterbatasan kalian hanya bisa menjual beberapa produk. Dan aku sangat tidak menganjurkan produk-produk yang kalian jual itu berbeda sekali jenisnya. Contohnya kalian jual produk yang pertama makanan, tiba-tiba kalian jual produk fashion, terus tiba-tiba kalian jual produk aksesoris, tiba-tiba kalian jual produk kosmetik, berbeda-beda jenis. Aku sarankan jangan. Sebagai dropshipper pemula, kalian harus tentukan jenis produk yang ingin kalian jual itu apa. Kalau bisa itu satu fokus di itu aja. Contohnya misalnya kalian jualan snack keripik misalkan, ya udah keripik aja. Misalkan keripik tempe atau keripik pisang, ya udah itu aja. Tapi kalian koordinasikan dengan berbagai varian, dengan berbagai rasa, dengan berbagai jenis, dengan berbagai merek dan supplier, nggak masalah. Tapi paling tidak kalian harus jual satu jenis produk saja, oke? Dan itu harus kalian tentukan di awal. Jangan ikut-ikutan. Kalau misalkan teman kalian sukses bisnis keripik, kalian ikutan keripik. Teman kalian ada lagi yang sukses bisnis baju, kalian ikutan jualan baju. Teman kalian sukses bisnis sepatu, kalian ikutan jualan sepatu. Jadi kalian nggak konsisten. Kok dulu jualan kayak gini, sekarang kayak gini, terus besoknya lagi kayak gini. Nah, nggak konsisten ini akan membuat customer ini bingung dan tidak akan ada customer yang loyal. Loh mas, bukannya jualan serba ada itu bagus ya? Kalau misalnya customer butuh apa-apa, kita selalu ada di toko kita. Bukannya itu malah bagus ya? Tidak teman-teman, tidak. Customer sekarang itu memang mencarinya banyak hal. Tapi kalau misalnya kita itu ingin customer yang loyal, customer yang percaya dengan brand kita, maka kita harus menjual satu jenis produk. Pertanyaannya gini, kenapa perusahaan-perusahaan besar itu hanya fokus di satu jenis produk? Contohnya yang jualan tas, ya udah jualan tas aja. Contohnya misalnya brand besar kayak KFC, itu kan awalnya fokusnya jualan ayam, tapi mereka jualan banyak hal. Tapi fokusnya mereka tetap di ayamnya. Identitas mereka itu tetap di ayamnya. Saat belum besar, mereka itu nggak menjual yang lain, fokusnya itu di ayam. Kalau misalkan kalian sudah besar, it's okay, kalian jualan banyak hal, kalian menyediakan banyak kebutuhan customer, it's okay. Tapi untuk di awal, kalian harus fokus di satu jenis produk, satu niche, satu target market, biar kalian mudah diingat. Oh kalau misalnya beli tas itu di toko ini loh, oh kalau misalnya beli sepatu itu di toko ini loh, orang jadi ingat kalau beli sepatu di tokonya kalian, kalau beli tas di tokonya kalian, kayak gitu. Kemudian yang nomor 2 adalah temukan supplier yang tepat. Jadi bukan hanya supplier yang bagus, supplier yang baik, tapi yang tepat. Kalau misalnya kita itu ingin supplier yang cepat, ingin supplier yang fast respon, ingin supplier yang barangnya kualitasnya bagus, dan supplier tersebut memiliki semua itu, maka itu cocok dengan kita. Bisa jadi kita itu inginnya cuma cepat, produknya bagus, udah itu aja. Walaupun customer service-nya nggak ramah, kita nggak masalah. Tapi ada orang-orang atau para dropshipper yang ingin customer service-nya itu baik. Jadi mereka kalau misalnya ditanya sesuatu jawabnya dengan baik, jadi nggak judes. Nah itu sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kita nggak bisa bertengkar dengan supplier. Jadi kita jangan pernah menerima supplier yang nggak cocok dengan kita, nggak tepat dengan kita, meskipun suppliernya itu baik, meskipun suppliernya itu gede, meskipun suppliernya itu terkenal katakanlah. Karena di bisnis dropship kita sama supplier itu ibaratnya jadi satu untuk memenuhi kebutuhan customer. Kalau hubungan kita dengan supplier itu nggak baik, dan customer nggak akan menerima hal yang baik juga. Tapi yang pasti yang perlu kalian perhatikan dari supplier kalian yang wajib adalah supplier kalian itu tepat waktu dalam pengiriman. Jadi kalau misalnya dipesan sekarang,
ngirimnya paling nggak besok atau lusa lah, paling lama lusa lah. Jadi jangan sampai 3 hari, 2 hari, kecuali pre-order. Tapi saranku jangan pilih supplier yang pre-order. Kemudian yang kedua, balas chatnya cepat. Ini sangat penting, karena kalau misalnya kita dihubungi customer, tanya sesuatu, kita itu juga harus membalas dengan cepat. Kalau supplier balasnya lama, kita balas ke customer juga lama dong. Nah, makanya kalian harus temukan supplier yang balasnya cepat. Kalau bisa 1 menit, 2 menit deh. Kemudian yang ketiga, produknya bagus dengan stok banyak. Jadi kualitas produknya itu bukan produk yang KW, bukan produk yang yang rusak, yang reject, yang refurbish, yang pokoknya yang nggak bagus. Jangan pilih supplier yang kayak gitu, meskipun harganya murah. Jadi harga itu jangan jadikan patokan. Kalian tetap harus cari supplier yang punya produk yang baik. Karena ini hubungannya dengan customer. Kalian nggak akan bertahan lama kalau misalnya kalian mementingkan harga. Oke, banyak sekali customer yang beli di kalian karena harganya murah, tapi nggak ada customer yang loyal karena kualitas produknya nggak bagus. Kemudian yang keempat adalah supplier yang bertanggung jawab. Nah, supplier yang bertanggung jawab ini biasanya ada beberapa supplier itu yang nggak mau tanggung jawab. Katakanlah di tokonya dia, pada waktu kita tanya, supplier bilang stoknya ada, tapi saat kita beli tiba-tiba dia bilang stoknya nggak ada. Nah, itu kan supplier yang nggak bertanggung jawab, sementara customer ini sudah transfer ke kita. Nah, kita harus gimana? Apa kita harus mengembalikan uangnya customer? Ya nggak masalah sih, tapi kepercayaan customer sama kita akan jadi rusak dong. Nanti customer nggak percaya lagi, terus customer bilang ke teman-temannya bahwa jangan beli di sini, dia itu penipu karena dia bilang stoknya ada, pada waktu aku bayar tiba-tiba stoknya nggak ada. Even uangnya dikembalikan, kekecewaan itu tetap ada. Kemudian tips selanjutnya adalah selalu berhubungan dengan supplier. Jadi jangan biarkan lost contact. Ada atau nggak ada pesanan, kamu tetap harus berhubungan sama supplier. Paling nggak ya tanya stok lah, kemudian tanya barangnya ada atau enggak lah, ada barang baru atau enggak lah. At least kamu hubungan terus sama supplier. Kalau bisa setiap hari sih, tapi kalau enggak ya paling seminggu sekali atau ya 2-3 hari sekali kayak gitu. Tetap hubungan, biar nggak lost contact. Kalau misalkan lost contact, supplier itu tidak hanya ngurusin kamu doang loh. Supplier itu ada banyak sekali customer, ada banyak sekali agen, ada banyak sekali reseller, ada banyak sekali dropshipper juga kayak kamu. Jadi, kalau misalnya kamu dilupakan oleh supplier ini, hubungan kalian akan semakin buruk. Dan itu akan berpengaruh ke pesanan. Kalau misalnya kalian ada pesanan, supplier akan ogah-ogahan ngurusin kamu. Tapi kalau hubungan kamu dengan supplier itu baik, kamu akan diprioritaskan biasanya, kayak gitu. Kemudian yang nomor 4 adalah edit foto produk dari supplier sebagus mungkin, sebeda mungkin. Jangan sampai kamu tinggal comot aja foto dari supplier. Katakanlah kamu ingin jualan produk sepatu, terus supplier ngasih foto, ini produknya sepatu kayak gini. Terus kamu langsung promokan itu ke Instagram, kamu post ke Instagram, kamu post di status WA, kamu post di website, kamu share di grup-grup WhatsApp dan sebagainya, tanpa kamu edit. Jangan kayak gitu. Pastikan kamu harus edit. Minimal kamu hapus backgroundnya, kemudian kamu ganti backgroundnya dengan background yang khusus punya kamu, terus kamu tambahkan logo. Itu sangat penting. Logo kamu itu harus ada di sana, biar orang ingat. Misalnya kalian jualan sepatu ya, kalau misalnya beli sepatu ini itu ke toko A, toko kamu, kayak gitu. Biar orang nggak bingung. Kalau misalnya cuma gambar doang, nggak ada nama tokonya, orang bingung ini belinya di mana. Meskipun kamu yang share, karena bisa jadi kamu itu nge-share punyanya orang atau tokonya orang, biar di top of mind-nya orang itu keinget bahwa kalau misalkan beli produk ini itu di toko ini, kamu tambahkan at least watermark logo kamu. Kemudian yang kelima adalah jual ke berbagai channel penjualan. Jadi kalian jangan hanya berfokus pada satu channel penjualan. Even kalian dropshipper, kalian harus sebar promo kalian atau jualan kalian di semua tempat. Mulai dari website, kalau misalkan online ya, website, kalau punya website, kemudian marketplace kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan sebagainya. Kemudian Instagram, Facebook, sosial media lah ya. Kemudian aplikasi chat kayak WhatsApp, Line, Telegram dan sebagainya. Kemudian bisa jadi TikTok juga kalau misalnya kalian ada akun di TikTok. Intinya kalian sebar di semua hal. Dan perhatikan mana channel-channel yang punya follower besar atau punya customer yang besar. Jadi siapa yang tanyanya paling banyak dari kamu post di semua channel tadi, channel mana yang ada banyak orang tanya, itu kamu catat, dan berapa banyak orang yang tanya. Kemudian channel mana yang banyak orang membeli, di channel mana.
Kemudian channel mana yang orang membeli lebih dari satu kali. Nah, bisa di sosial media, apakah di TikTok, apakah di website, apakah di status WhatsApp dan sebagainya. Kalian cari tahu mana. Setelah kalian menemukan, kalian fokus di 1 atau 2 channel saja yang tertinggi. Oke, kalau fokus di sana, kalian jualan di sana, maka penjualan kalian akan naik. Kalau misalnya ada produk baru, ya lakukan dari awal. Kalian harus sebar juga ke berbagai channel, baru kalian teliti lagi mana yang channel paling tinggi, channel yang menghasilkan penjualan paling tinggi. Kemudian yang terakhir, kalau mau cepat, iklankan. Nah, iklankan ini wajib banget kalau misalkan kalian itu buru-buru. Biasanya kan dropshipper atau kalian itu pengen cepat-cepat laku, pengen cepat-cepat dapat penjualan, pengen cepat-cepat pegang uang gitu kan, dapat penghasilan dari dropship ini, maka ya kalian iklankan. Memang konsekuensinya adalah kita membayar uang untuk mempromosikan produk kita, tapi iklankan ini bisa menghasilkan penjualan yang sangat besar kalau target market kalian itu fix dan benar. Makanya di awal tadi aku sarankan tentukan niche produk atau target market. Itu sangat penting, jangan diabaikan, jangan disepelekan. Karena kalau misalnya kalian hanya sekedar iklan, kalian buang dana berapapun, aku yakin penjualan kalian nggak akan naik. Mungkin ya terjual 1, 2, 3, tapi nggak akan signifikan kalau kalian nggak tentukan target market. Karena di dalam iklan nanti, entah itu Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, dan sebagainya, kalian akan ditanya, mau diiklankan kemana? Ke target market yang seperti apa? Usianya berapa? Lokasinya ada di mana? Kemudian pekerjaannya dia apa? Terus hobinya dia apa? Minatnya dia apa? Dan kalau misalnya kalian nggak menemukan target market, nggak menentukan di awal target market kalian itu spesifikasinya seperti apa, kalian akan bingung. Dan kalian akan mengiklankan ke semua orang, padahal tidak semua orang mau beli produk kalian. So, penting untuk menentukan target market. Oke, itu tadi adalah tips-tips gimana caranya memulai bisnis dropship. Dan aku berharap apa yang sudah aku share tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa membuat bisnis dropship kalian ini menjadi bisnis yang sukses ke depannya. Kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya. Thank you.